Oke, mari kita bedah salah satu kisah paling dahsyat dalam sejarah manusia, kisah Paskah. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri sebuah narasi yang luar biasa, yang membentang dari ritual kuno sampai ke sebuah momen yang benar-benar mengubah dunia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan? Apa sih benang merah antara sebuah peristiwa pembebasan ribuan tahun lalu di Mesir dengan inti dari iman Kristen? Untuk benar-benar memahaminya, kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah perayaan yang meletakkan fondasi untuk semua yang akan terjadi. Baik, kita mulai dari akarnya. Kita akan melihat festival kuno bangsa Yahudi yang kita kenal sebagai Paskah. Jadi, semuanya berawal dari satu kata Ibrani ini, Pesah. Dalam konteks kitab Keluaran, ini bukan sekedar lewat loh. Bayangkan ini, sebuah tindakan penyelamatan ilahi yang super dramatis, di mana Tuhan, ceritanya, melewati atau melindungi rumah-rumah bangsa Israel dari tulah maut di Mesir. Kuncinya, darah anak domba yang dioleskan di pintu mereka. Disinilah semuanya jadi sangat menarik. Dalam teologi Kristen, Paskah Yahudi ini dilihat sebagai semacam tipe atau bayangan dari apa yang akan datang. Setiap elemennya, anak domba yang sempurna, darah yang menyelamatkan, pembebasan dari maut, semuanya dianggap menemukan penggenapannya, atau antitipenya dalam diri Yesus. Keren kan polanya? Dan gambar ini menunjukkan intinya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada darah anak domba yang menyelamatkan bangsa Israel secara fisik di Mesir. Ribuan tahun kemudian dalam narasi Kristen, darah Yesuslah yang dipandang menyelamatkan seluruh umat manusia secara rohani dari kematian kekal. Oke, dari akar tradisi yang dalam ini, mari kita lompat maju ke peristiwa-peristiwa yang, sangat dramatis. Peristiwa yang sekarang kita kenal sebagai Jumat Agung. Rangkaian kejadiannya itu cepat dan intens banget. Dimulai dengan perjamuan terakhir, di mana Yesus menetapkan simbol tubuh dan darahnya, lanjut ke penangkapannya di Taman Getsemani, lalu pengadilan yang super kacau di hadapan Pontius Pilatus, sampai puncaknya penyaliban. Injil menyebutkan lokasi spesifiknya, Golgota. Ini bukan tempat sembarangan. Lokasinya sengaja di luar tembok kota Yerusalem kuno. Tujuannya apa? Agar jadi tontonan publik yang mengerikan, sekaligus peringatan keras bagi siapapun yang berani menentang kekuasaan Romawi saat itu. Setelah semua kekacauan, trauma, dan kekerasan penyaliban itu, tiba-tiba, hening, dunia seakan berhenti berputar. Masuklah kita ke sebuah periode keheningan dan ketidakpastian yang total. Coba bayangkan jadi pengikutnya saat itu. Semua harapan mereka hancur lebur. Pemimpin mereka tiada. Masa depan yang mereka bayangkan sirna. Ini adalah momen jeda yang isinya cuma kesedihan mendalam dan kebingungan. Hari inilah yang kemudian kita kenal sebagai Sabtu Suci. Semacam jembatan ya. Saat tubuh Yesus terbaring di dalam kubur, hari ini menjadi penghubung antara penderitaan luar biasa di Jumat Agung dan secerca harapan yang akan datang di hari Minggu Paskah. Tapi, keheningan itu nggak berlangsung lama. Di pagi hari ketiga, semuanya berubah. Para perempuan yang tadinya datang ke makam untuk melakukan ritual pengurapan terakhir, malah disambut dengan pengumuman yang luar biasa ini dari seorang malaikat. Makamnya kosong. Dalam sekejap, cerita berbalik 180 derajat. Dari kekalahan total, menjadi sebuah kemenangan yang sulit dipahami akal. Dan ini poin kuncinya bagi para orang percaya mula-mula. Ini bukan cuma gosip atau rumor. Fondasi iman mereka dibangun di atas kesaksian banyak orang. Orang-orang yang bersumpah telah melihat Yesus hidup lagi setelah kematiannya. Rangkaian penampakan inilah dari individu sampai kelompok besar yang kemudian memicu penyebaran pesan Kristen ke seluruh dunia. Oke, jadi kenapa semua ini begitu penting? Apa sih signifikansi sebenarnya dari kebangkitan ini bagi iman Kristen? Pertama, dan yang paling utama, kebangkitan dilihat sebagai kemenangan mutlak atas maut. Ini adalah pesan yang kuat bahwa kematian itu bukan kata akhir dan tidak punya kuasa terakhir atas kehidupan. Kedua, ini berfungsi sebagai jaminan. Semacam garansi bagi orang percaya bahwa mereka juga akan menerima kehidupan yang kekal. Kalau Kristus menang atas maut, maka kemenangan itu juga menjadi kemenangan mereka. Dan akhirnya, kebangkitan ini menawarkan kesempatan bagi siapa saja untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Ini adalah sebuah undangan terbuka untuk meninggalkan masa lalu dan mulai hidup dalam sebuah harapan dan pembaruan.
Dan semua ini membawa kita pada satu pemikiran terakhir. Bagi mereka yang percaya, kebangkitan ini secara fundamental mengubah pertanyaan tentang makna hidup. Kalau kematian bukan akhir dari segalanya, maka hidup bukan lagi soal bagaimana cara bertahan, kan? Pertanyaannya menjadi, untuk apa kita hidup? Sebuah tujuan yang melampaui dunia ini.